Saya tegaskan sikap kita, kami utuh 3 partai akan berada bersama PDIP dan kita menunggu action PDIP sebagai inisiator. Kan yang menginisiasi ini bukan sembarang orang. Ganjar, kader terbaik, capres partai terbesar di Indonesia. Jadi kita anggap ini serius. Oleh karena itu kita mempersiapkan diri. Tadi tim kami sudah mempersiapkan data, kalau ada apa-apa nanti kita tinggal supply. Kalau perlu tim, kita kirim tim juga. Tapi kita tunggu langkah selanjutnya. Ini kan barang ini kan urusan fraksi. Kita menunggu action dari pernyataan Pak Ganjar di Dewan. Kan di Dewan pengusulan itu kan minimal 2 fraksi, ya kan? Nah, kalau mereka sudah mulai kumpul tanda tangan, kita pasti ikut. Itu nggak ada yang itu pertemuan para dewa itu agenda lain lagi. Kita nggak mengerti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Mawi TV. Pada kesempatan kali ini Mawi TV kembali hadir dalam acara Bincang-Bincang Redaksi Mawi TV, khususnya dalam topik mengenai wacana hak angket yang saat ini sedang bergulir ya, dibahas di beberapa media. Sedang diwacanakan. Ya, sedang diwacanakan. Nah, sebelum kita masuk ke topik ini sebenarnya akan mengangkat masalah akankah hak angket itu akan bergulir dan bagaimana dampaknya setelah hak angket ini bisa terrealisasi. Namun sebelum kita masuk ke topik ini, mungkin saya perlu bahas dulu, apakah itu hak angket sebenarnya? Ya, hak angket adalah sebuah hak yang dimiliki oleh DPR RI dalam hal ini untuk melakukan penyelidikan terhadap sebuah undang-undang atau kebijakan yang bisa berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sebelum kita masuk ke topik ini lebih dalam, Pak Andilam, ini ada komentar-komentar ya yang menyatakan bahwa hak angket ini mekanismenya harus melalui anggota DPR. Nah, sementara ini kan paslon baru mewacanakan. Akankah koalisi-koalisi daripada parpol pendukung ini semua bisa membawa hak angket ini ke tingkat DPR untuk diajukan? Ya, kan hak angket itu salah satu hak politik yang dimiliki oleh DPR. Di samping ada hak lain, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat. Nah, itu diatur dalam undang-undang, dalam undang-undang MD3. Dan saya kira betul, bukan paslon, benar, ya, bahwa bukan paslon yang menyatakan. Kebetulan yang menyampaikan pertama kali itu adalah Ganjar ya, kebetulan dia paslon. Tapi kan jangan lupa Ganjar juga adalah kader utama dari PD Perjuangan. Ya. Tentu ini bukan main-main. Kemudian salah satu petinggi PDIP juga menyampaikan hal yang sama. Hadiah Napitupulu. Ya. Nah, ini saya kira bahwa kalau itu diinisiasi oleh PD Perjuangan, tentu akan jadi beda konstelasi. Ya. Ya, karena kan kita kan jadi menghitung matematis. Karena kan ada syarat-syarat matematikanya. Ya, kira-kira itu begitu sementara. Betul ya. Jadi hak angket ini kan mungkin ya, ini kan salah satu gerbong terakhir untuk melakukan sebuah penyelidikan terhadap kasus di Pilpres ini. Ya. Utamanya dugaan-dugaan kecurangan atau indikasi kecurangan. Ya. Namun sebelum melangkah ke situ, apakah DPR ini bisa menggunakan hak menyatakan pendapatnya dulu? Kira-kira, atau hak interpelasi, Pak? Hak angket dulu. Jadi kan tergantung mereka memilih mana. Jadi urutannya enggak mesti ya, kalau misalnya kan bisa saja misalnya hak interpelasi, tapi dia memilih misalnya angket juga bisa saja. Bisa saja. Karena kan kedua hak itu kan beda fungsi. Ya. Kalau hak interpelasi kan langsung minta penjelasan pemerintah terhadap suatu hal. Kalau hak angket kan melakukan penyelidikan. Jadi beda fungsi. Tapi itu bisa saja dibuat tingkatan-tingkatannya. Setelah hak angket bisa langsung menyatakan pendapat. Nah, kalau menyatakan pendapat kan konsekuensi politiknya kan bisa jauh. Ya. Nah, yang orang pertanyakan sekarang adalah
sejauh mana hak angket itu bisa bergulir atau tidak. Ya. Karena kalau kita bicara bisa bergulir atau tidak, itu kan berarti kita bicara matematika proporsional anggota dewan yang ada di DPR. Ya, kembali ke masalah proporsionalnya. Ini kan mekanismenya syarat untuk memenuhi hak angket itu minimal didukung oleh sekitar 25 anggota parlemen ya, Pak? Ya. Dan kurang lebih dari satu faksi. Ya. Nah, kalau melihat dari peta dari para paslon-paslon ini, khususnya paslon 01 dan 03, ya. Apakah bisa memenuhi target itu, Pak? Kan kalau untuk mengajukan saja mudah, karena 25 tadi itu, ya. 25 mengajukan minimal dari 2 fraksi. Ya. Nah, itu untuk pengajuan. Kan nanti kan setelah pengajuan kan ada namanya sidang untuk persetujuan dari pengajuan hak angket, ya. Sidang paripurna. Nah, di sidang paripurna itulah harus lebih dari 50% quorum yang hadir. Nah, dari 50% lebih 50% per satu itu harus yang hadir itu harus 51% yang menyetujui. Nah, baru bergulir. Ya. Nah, kira-kira begitu. Oh ya, jadi intinya ini memang bergulirnya di hak angket ini memang ada proses yang harus dilalui. Proses, ada syarat. Ada syarat. Ya. Tapi kemungkinan itu sangat besar ya berarti, Pak. Kalau berdasarkan apa yang beredar di medsos ini bahwa diinisiasi oleh PDIP, ya secara matematis masuk. Memenuhi target ya. Bisa. Target. Karena kan PDIP sendiri adalah partai terbesar dalam jumlah anggota dewan. Anggota parlemennya, ya. Kan dia kan tertinggi 126. Ya. Kecuali kalau PDIP tidak setuju atau tidak menginisiasi, 3 partai yang ada di koalisi perubahan ini kesulitan karena dia kurang banyak. Ya. Begitu pula kalau PDIP sendiri. Ya. Jadi ini sebenarnya saling membutuhkan antara 2 kubu ini, 01, 03 memang seperti itu. Oke, ini kembali lagi Pak ke masalah hak angket ini. Kalau kita melihat misalnya disetujui ya di tingkat DPR untuk membuat hak angket, tentu kan ada panitia di sini yang akan dibentuk selanjutnya. Mungkin pansus. Pansus ya. Pansus ini kan secara proporsionalnya ini kan minimal diwakili oleh semua fraksi yang ada di situ dan partai-partai yang duduk di parlemen. Nah, kalau lihat dari komposisinya ini, apakah nanti akan berjalan mulus atau ada nanti ada tentu kan manuver itu kan jalan partai-partai yang tidak justru dirugikan dengan hak angket itu untuk akan melakukan perlawanan. Tapi kan yang penting kan kalau misalnya sudah disetujui sama sama DPR secara quorum misalnya Pak, bagaimana ini? Ya kan bikin pansus. Yang penting bikin pansus. Nah, pansus itu yang bekerja melakukan penyelidikan terhadap apa yang terjadi. Dan di sinilah semuanya poinnya, karena dia akan memanggil orang-orang yang berkepentingan untuk memberikan keterangan. Ya. Bisa misalnya melalui penyelidikan, katakanlah DPR melakukan penyelidikan ke tempat, atau bisa juga misalnya memanggil orang-orang ke DPR untuk memberikan keterangan. Ya. Nah, ini yang sebenarnya tanda kutip berbahaya bagi penguasa, karena ini bisa kemana-mana. Kenapa? Dia melakukan penyelidikan, dia bisa memanggil, dan itu di atas nama undang-undang, bisa memanggil orang dan harus dipenuhi. Karena ada upaya paksa. Termasuk pelaku-pelaku yang terlibat dalam siapapun yang diinginkan, siapapun yang misalnya bersyarat untuk dipanggil. Kan kita juga mesti juga nanti kan banyak juga yang bahas soal syarat ini yang boleh, ini tidak boleh. Tapi kan kalau judulnya sekarang ini kan berarti orang-orang atau lembaga-lembaga yang terkait dengan pelaksanaan pemilu. Berarti istilahnya pelaksana kebijakan ini dari hulu sampai ke hilir ya? Ya, bisa begitu. Ada juga berpendapat berbeda bahwa hak angket tidak bisa memanggil KPU karena pendapatnya mengatakan bahwa KPU itu bukan lembaga eksekutif. Ya. Tapi kan pendapat lain kan lain lagi kan. Ada yang mengatakan boleh saja. Ya, itu kan KPU kan merupakan hasil dari kebijakan eksekutif. Ya, itu dia. Logika kita ke situ. Ya, logika ke situ. Karena kan kalau bicara hak angket itu kan ya contoh lah misalnya waktu ada beberapa kasus hak angket sebelumnya, bahkan seorang pemilik
pemilik showroom atau bengkel mobil pun dipanggil. Ya. Artinya semua yang terkait. Ya, dari hulu ke hilir lah. Ya, kira-kira begitu yang ada kaitannya itu. Oke. Ya, bilang bagus apa ya? Ini hak angket ini karena kalau tidak dipenuhi panggilan ada konsekuensi pidana. Misalnya yang melekat di situ ya. Kalau misalnya dipanggil tidak bersedia ada konsekuensi pidana. Jadi memang kekuatannya luar biasa. Jadi ada proses panggilan pertama, kedua, ketiga nggak memenuhi mungkin ada dijemput. itu, tapi ada proses paksanya dan kalau tidak memenuhi itu ada pidananya. Ya. Jadi memang kurang lebih sama dengan hak yang dimiliki oleh penyidik selama ini kan. Jadi memang jadi wajar kalau misalnya ada upaya-upaya untuk menggagalkan ini. Menghalangi ini. Ya. Karena itu akan merugikan orang-orang yang akan jadi subjek hak angket. Kan pertanyaannya saja, ini kan judul angket ini adalah soal kecurangan pemilu kan. Nah kalau ada orang menghalangi berarti logika kita kan berarti kan ya kalau nggak merasa tidak curang nggak usah takut. Ya. Kira-kira begitu. Oke Pak Jero. Ya memang sih pemirsa, hak angket ini ibarat dua sisi mata uang. Ya. Di satu sisi kita berusaha menegakkan yang namanya bagaimana kebijakan-kebijakan atau undang-undang itu bisa berdiri pada porsinya atau relnya. Di satu sisi juga dampaknya juga ini istilahnya tuh apa ya, bisa melebar kemana-mana kalau misalnya ini terjadi seperti itu Pak ya. Dan di publik itu akan jadi seru karena kan kalau hak angket itu kan dibahas berbulan-bulan dan sebagian besar itu tayangkan secara langsung. Masyarakat akan nonton. Nah, semua akan telanjang, semua akan terbuka. Apa yang dipersoalkan di publik misalnya jadi tanda tanya. Anggaplah misalnya sekarang contoh soal kecurangan pemilu. Orang semua bicara tentang Sirekap. Aplikasi yang dipakai Sirekap terus misalnya situs yang digunakan KPU soal apa di luar negeri atau tidak. Perdebatan kan di situ. Ya. Nah, kalau ini boleh diselidiki, berarti DPR bisa masuk ke situ sampai ke teknis. Ke ranah teknisnya itu. Jadi orang-orang katakanlah developer misalnya, developer Sirekap bisa dipanggil kalau itu menjadi subjek daripada penyelidikan itu. Daripada kita misalnya berdebat di luar benar tidak, kita ngomong sini ngomong satu sisi dibilang salah, lebih dilakukan penyelidikan, dibuka kepada publik. Soal berhasil atau tidak soal lain, yang penting bahwa ada masalah itu dibuka kepada publik jadi paham, oh begini posisinya, gitu kira-kira. Ini soal hak angket ini memang digunakan hanya untuk ketika ada sebuah kebijakan yang sangat berdampak ya, dan dampaknya di sini bukan hanya kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu masuk kriteria karena ini kan soal pemilu toh. Ini menyangkut trust kepada pemerintah khususnya pemegang kebijakan dalam hal ini. Di sini sudah diuji sebenarnya. Dan jangan lupa ini akan seru karena cukup lama DPR tidak menggunakan hak itu. Semenjak SBY itu kan dulu kan soal senturi kan. Ya, betul. Seru kan, orang semua publik bisa nonton. Meskipun tidak berakhir pada penggulingan, tapi itu persepsi terbentuk. Dan ini di satu sisi juga mungkin menyangkut kepercayaan dunia internasional ya. Nah, itu pasti. Pertaruhannya di situ pasti itu. Jadi otomatis akan jadi perhatian internasional, terutama para pemilik modal. Pemilik modal tentu semua akan wait and see dengan keadaan gitu, akan menunggu apa yang terjadi proses politik yang akan di Indonesia, mereka menunggu. Jadi kenapa tidak pernah kita dengar hak angket atau interpelasi yang ada di DPR? Karena secara politis Presiden Jokowi 2 periode itu mengambil hampir seluruh kekuatan politik yang ada di DPR. Kan karena diambil kan tersisa DPR itu partai politik yang ada itu tersisa dua itu PKS dengan Demokrat. Yang ada dalam 7. Nah, tadi kan matematikanya 25 harus 2 fraksi 50% per 1 dan lain-lain, tidak akan terjadi kalau
tidak akan terjadi kalau proporsi DPR-nya seperti yang waktu 2 periode Jokowi. Itulah yang orang sayangkan, bahwa dalam sebuah sistem politik pemerintahan akan terjadi seperti itu, tidak ada check and balance kalau semua kekuatan politik yang DPR itu diambil alih oleh pemerintah. Harusnya disisihkan separuhnya untuk oposisi. Karena kan oposisi diperlukan untuk sebagai suara penyeimbang. Jadi partai penguasa dengan partai oposisi tidak kalah terhormatnya dalam rangka menjaga demokrasi dan mengawal sistem pemerintahan. Ini terkait dengan masalah wacana hak angket ya sebelum bergulir. Ternyata memang kan ini ada beberapa langkah-langkah ya yang dilakukan oleh para negarawan kita untuk melakukan mediasi-mediasi atau istilahnya silaturahmi biasa, bahasa simpelnya ya. Namun mungkin di dalamnya ada muatan-muatan yang istilahnya bagaimana misalnya kasus ini tidak bisa tidak berkembang. Nah, di tengah silaturahmi yang dibungkus dengan konsep seperti itu, apakah akan mempengaruhi dari masing-masing istilahnya pendukung paslon ini untuk beralih atau bukan beralih ya sebenarnya, mengambil sikap negarawan yang sifatnya tidak merugikan di tingkat kebijakan? Ini bagi pemilih atau bagi pemerintah? Kan gini sekarang, secara psikologi kalau ini bergulir besar sekali pengaruhnya bagi para penyelenggara negara, terutama yang mungkin dianggap terkait dengan soal instrumen soal curang atau tidak curang. Anggaplah KPU atau Bawaslu atau DKPP, bahkan penyelenggara pemilu lain. Kalau bergulir ini akan berpengaruh secara signifikan terhadap psikologi semua penyelenggara itu. Dan tentu positif karena semua akan berhitung. Kalau mau main curang akan berhitung. Wah, jangan-jangan kalau kita curang nanti dibawa ke hak angket, kira-kira dibawa paripurna dan lain-lain. Kira-kira begitu terbangunnya psikologinya. Karena kalau sekarang misalnya seperti contoh lah yang disampaikan oleh ADNP 20, salah seorang anggota DPR yang kemudian juga adalah kader PDIP, dia bilang, kalau kita menemukan, dia bilang begini pada sebuah acara ini, kalau kita menemukan kecurangan, kita mau ngadu kemana? MK, kan ada pamannya. Nah, kira-kira begitu. Ya kalau mau nggak mau ya kita mesti hak angket. Ya kira-kira. Jadi ada sumbatan yang terjadi pada satu titik, maka harus kita cari lain. Salah satunya adalah angket. Kebetulan pada posisi ini karena 3 pasangan calon yang masuk, maka pasangan 1 dengan 2 itu, kalau 3 itu sama-sama merasa dirugikan. Kalau berkumpul lebih dari cukup. Jumlahnya bahkan sampai 314. Sementara di partai pemerintah itu 261. Itu kalau utuh. Nah, kalau katakanlah anggaplah misalnya kalau kurang 1, anggaplah P3 yang kita misalnya prediksi katakanlah tidak mendukung itu. P3 kurang 1 kan 19 dia bergeser masih lebih banyak. Yang jadi masalah kalau tidak kompak antara 3 partai yang ada di koalisi perubahan. Kompak pun masih butuh dorongan dari partainya PDIP karena PDIP kan terbesar 128. Jadi ini kalau melihat dari sakralnya ini angket, berarti antara Mahkamah Konstitusi. Mohon maaf pemirsa, hal teknis. Oke, lanjut. Ini menyangkut tadi begitu sakralnya nih hak angket hingga mekanisme yang sebenarnya bisa diajukan lewat MA itu lebih diprioritaskan, lebih kuat kalau melalui hak angket mungkin. Kayak gini, jadi ini strategi. Kalau kita membaca dari langkah-langkah yang dilakukan oleh para tim sukses dan pasangan calon, semua jalur dia ditempuh. Semua jalur tempuh. Mungkin ke Bawaslu dilakukan,
anggaplah ke KPP juga mungkin dilakukan, bahkan mungkin ke EMA juga dilakukan, ke MK juga dilakukan. Nah, sambil hak angket itu jalan. Jadi kayak ini jalan paralel ini. Jadi memang tekanan politik, tekanan hukum harus dilakukan secara sinergi untuk tujuan-tujuan ya. Kalau misalnya bahwa memang kecurigaan soal kecurangan itu punya bukti yang kuat. Ya. Oke. Jadi ini melihat sisa hari yang sebelum perhitungan secara resmi dari KPU, hak angket ini sepertinya terus masih akan bergulir. Ya. Namun akankah dia bergulir dan dampaknya seperti apa nanti? Mungkin kita masih bisa melihat prosesnya ya, masih melihat prosesnya Pak. Namun yang satu jadi catatan di sini bahwa hak angket ini boleh dikata bagi pengamatan saya adalah sesuatu yang sangat sakral ya mungkin ya, karena di sini mewakili beberapa unsur-unsur dari anggota partai dan didukung oleh keputusannya didukung quorum oleh 50% plus 1 ya. Istilahnya gini, bahasa gampangnya gini, ini jadi seru. Ya. Karena baru pertama kali ini selama 2 periode Jokowi itu pertama kali proporsi antara partai pemerintah dengan partai oposisi, boleh dibilang kalau dibilang PDIP oposisi berimbang, bahkan terbalik. Ini kan jadi seru. Ya kalau beda kalau 2 periode itu, selama 2 periode kan siapa yang mau gulirkan, percuma juga kan? Tidak mungkin. Berarti ini ada pihak yang dirugikan, bukan dirugikan mungkin ya, pihak yang apa ya dikesampingkan ya mungkin ya. Jadi selama 2 periode itu bukan berarti tidak ada masalah. Pelaksanaan pemerintahan banyak masalah, tapi mau dikritisi jalur politik melalui apa tidak mungkin, karena kan proporsi kekuatan di DPR itu sangat tidak berimbang. Gitu. Namun kalau sekarang ini kondisinya mungkin kan itu. Sangat mungkin. Sekarang ini momentum. Nah, kan tadi ini saya momentum. Tinggal tadi video yang sebelumnya yang kita lihat tadi itu pertemuan antara 3 sekjen, Partai Nasdem, Partai PKB dan Partai PKS. Mereka bertemu di Nasdem Tower. Ini kan pada tingkat sekjen. Sudah menyatakan siap mendukung dan menyiapkan data-data dan semua yang diperlukan sekiranya PDIP sebagai inisiator betul-betul melaksanakan langkah angket itu. Hak angket itu. Artinya untuk pertarungan ini kan boleh dibilang ini di pihak oposisi sudah utuh. Kalau berdasarkan dari pernyataan sekjen ini, tapi kan sebenarnya kan pernyataan sikap final itu kan ada di ketua umum. Tentunya masing-masing 3 partai. Tapi kalau dilihat sekjen ini kan sudah bisa menggambarkan. Karena kan sebelumnya kan Anies yang menyatakan bahwa 3 partai insya Allah solid. Tapi itu kan pernyataan paslon. Nah, kan harus partai bersangkutan menyatakan kita siap melaksanakan menjalankan hak interpelasi atau tidak, hak angket atau tidak. Nah sekarang situasi berkembang dan makin maju. Ada 3 sekjen sudah menyatakan bahwa siap. Sekarang tinggal menunggu PDIP apakah juga bersedia menggulirkan hak itu berdasarkan informasi yang sebelumnya atau tidak. Tapi kan ini kan sekali lagi bukan berarti akan mudah, karena kan bagi Presiden Jokowi yang menjadi subjek atau objek daripada hak angket itu, tentu dia akan tinggal diam. Dia akan melakukan manuver langkah-langkah itu untuk menggagalkannya. Dipastikan, contohnya yang memanggil Surya Paloh kan sebuah langkah. Istilahnya dibungkus dengan pertemuan silaturahmi. Apakah itu akhirnya berhasil atau tidak kan soal lain. Contoh misalnya sekarang dengan kunci yang ada di PDIP, berarti sekarang boleh dibilang bola ada di tangan PDIP dalam ini Megawati. Ya kalau misalnya selama ini anggap posisi Megawati terhadap Jokowi itu lemah dalam penentuan atau pengambilan kebijakan politik dalam soal Pilpres. Nah, khusus untuk kali ini Megawati pegang bola. Kalau misalnya Megawati mau jalan, ya jadi barang, kira-kira begitu. Oke, Pak Jarod. Pemirsa Mayo TV,
topik ini memang masih akan terus bergulir. Masing-masing parpol mungkin sudah melakukan konsolidasi ya. Dan saya rasa ini konsolidasi ini bukan sifatnya yang konsolidasi yang sporadis ya. Ini sangat masif karena menyangkut masa depan kehidupan demokrasi Indonesia. Kami berharap mungkin Pak Andi Yulam di wacana hak angket ini akan memberikan pelajaran politik ya, sangat masyarakat ya. Sangat, cuma kan ada resiko bagi orang-orang tertentu. Katakanlah soal paslon itu. Ya, tapi kalau soal pembelajaran politik secara objektif pasti ada, bagi sangat. Dan ini sepertinya tidak boleh dianggap sepele karena ini kan dia tidak berdiri sendiri. Ada proses politik yang menghasilkan pemilu yang kemudian dilanjuti dengan misalnya katakanlah gugatan-gugatan. Tadi gugatan banyak pihak itu kan jalan, angket jalan. Terus ada lagi satu jangan lupa. Ada gerakan politik atau gerakan massa yang berjalan juga secara bersamaan. Kita tahu banyak kelompok sosial baik sipil maupun militer yang menyatakan menggulirkan juga wacana pemaksulan, menggulirkan wacana tolak pemilu, menggulirkan wacana pemilu ulang, macam-macam. Betul. Nah tentu ini kan pada akhirnya nanti ini kita bicara terakhir ya, kita bicara soal dampak. Ya, kalau ini jadi hak angket itu sepertinya akan saling menguatkan. Dari proses politik yang ke hukum, nanti di proses ke DPR jalan juga, nanti di proses gerakan massa itu akan jalan juga. Nah itu kan saling mendukung, saling ini tentu akan menyulitkan pemerintahan Jokowi. Dipastikan itu. Nah, soal apakah itu berhasil, tentu kan pemerintahan Jokowi juga melakukan manuver. Betul. Manuver. Istilahnya ini sekarang tinggal ini permainan dimulai. Canggih-canggihan permainan. Kira-kira gitu. Terima kasih Pak Andi Yulam. Pemirsa Mayu TV, kembali lagi tadi kita sudah membahas meskipun tidak terlalu dalam, namun kami hanya berharap bahwa pendidikan politik melalui wacana hak angket ini bisa menjadi sebuah sejarah ya mungkin ya, sejarah yang istilahnya yang jarang terjadi di Indonesia ya Pak, seperti itu. Dan ini konsekuensi dari implementasi daripada kebijakan atau berjalannya pemilu, baik itu pra pemilu maupun sesudah pemilu pemungutan suara. Dan kita kembali lagi kepada pemirsa menentukan bagaimana menilai sebuah wacana ini, apakah akan bergulir dan bagaimana dampaknya. Kita tunggu sama-sama hasilnya. Ya, kami dari Maiwa TV, tim redaksi dalam bincang-bincang redaksi, saya Leo Prianto Wardiana dan Pak Andi Yulam Malabirang, mohon pamit dari hadapan pemirsa. Terima kasih.